Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yati Lastuti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Naila Cika Fadila dengan NIM 17016240442 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah garis besar presentasi saya hari ini, mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hingga analisis dan kesimpulannya. Latar belakang penelitian saya adalah kemiskinan merupakan salah satu indikator yang utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, meskipun memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terbesar di Indonesia, Jawa Timur masih menghadapi disparitas kemiskinan yang cukup signifikan di antar wilayahnya, mulai dari 2,86% di Kota Batu hingga 20,61% di Kabupaten Sampang. Nah, secara teoritis, ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan rasio Gini serta tingkat pengangguran terbuka itu diduga menjadi determinan penting dari kemiskinan. Namun, hasil penelitian terdahulu di berbagai wilayah menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Ada yang menemukan pengaruhnya signifikan, ada pula yang tidak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh rasio Gini dan TPT terhadap tingkat kemiskinan pada 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Yang selanjutnya, ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga, apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio Gini secara parsial, kemudian menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka secara parsial, serta menganalisis pengaruh keduanya secara simultan terhadap tingkat kemiskinan pada 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teori utama. Yang pertama, adanya teori kemiskinan, khususnya teori Vicious Circle of Poverty by Ragnar Nertz, yang menjelaskan bahwa kemiskinan itu terjadi karena keterbelakangan sumber daya manusia, kekurangan modal, dan juga ketidaksempurnaan pasar yang saling berkaitan membentuk lingkaran yang tidak ada habisnya. Kemudian yang kedua ada teori rasio Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dari skala 0 sampai 1. Jadi kalau semakin mendekati 1 berarti tadinya semakin timpang. Nah, menurut Todara dan Smith, ketimpangan yang tinggi itu dapat memperburuk kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi yang ada tidak bisa dinikmati secara merata. Dan yang ketiga adanya teori pengangguran, di mana tingkat pengangguran terbuka itu menggambarkan angkatan kerja aktif yang belum bekerja, sehingga bisa menghilangkan sumber pendapatan rumah tangga dan memperbesar risiko jatuh ke bawah garis kemiskinan. Saya merujuk pada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Wulansari dan kawan-kawan di tahun 2023 menemukan bahwa TPT dan IPM itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian Okowali dan kawan-kawan pada tahun 2025 di Provinsi Papua menemukan rasio Gini justru tidak berpengaruh signifikan. Nah, kemudian ada Sairendra dan kawan-kawan di tahun 2025 di Provinsi Banten juga menemukan rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka itu tidak signifikan secara parsial, meski signifikan secara simultan. Kemudian ada Anggraini dan Wasitasari di tahun 2023. Mereka melakukan penelitian di Jawa Timur dan menemukan keempat variabelnya saling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Watif dan kawan-kawan 2024 secara kualitatif menemukan ketimpangan sosial dipengaruhi banyak faktor struktural. Nah, dari kelima penelitian ini terlihat bahwa pengaruh rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan itu bersifat tidak konsisten antar wilayah. Jadi, sehingga pengujian ulang pada konteks Jawa Timur tahun 2025 ini masih relevan untuk dilakukan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, saya menyusun kerangka berpikir bahwa rasio Gini sebagai X1 dan tingkat pengangguran terbuka sebagai S2 dan diduga berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kemiskinan sebagai variabel Y-nya. Nah, dari kerangka ini saya merumuskan tiga hipotesis. Yang H1-nya adalah rasio Gini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, H2 tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan H3 keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan populasi 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Data yang digunakan adalah data sekunder cross-section dari Badan Pusat Statistik dengan data rasio Gini dan kemiskinan yang diambil dari periode Maret, sedangkan data tingkat pengangguran terbukanya diambil dari periode Februari, mengikuti jadwal rilis resmi dari BPS. Nah, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode ordinary least squares atau OLS menggunakan software eViews. Nah, kemudian model persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Masuk ke hasil regresi, berikut adalah gambaran statistik deskriptif dari data. Jadi rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Jawa Timur adalah sebesar 9,48% dengan sebaran yang cukup besar. Kemudian dari 2,8% hingga 20,61%. Nah, rata-rata rasio Gininya sebesar 0,3206 dengan kisaran 0,221 sampai 0,394. Sedangkan rata-rata tingkat pengangguran terbukanya sebesar 3,78% dengan kisaran 1,33 sampai 5,75%.
Nah, sebaran yang lebar ini eh, bukan hanya angka statistik tapi mencerminkan kondisi real di lapangan yang ada. Jadi wilayah seperti Kota Batu atau Kota Surabaya itu aktivitas ekonominya bisa dibilang lebih maju dan punya tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah dibanding wilayah-wilayah lainnya seperti Sampang atau Bangkalan di Pulau Madura. Nah, ini menegaskan bahwa kemiskinan di Jawa Timur itu bukanlah persoalan yang seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik ekonomi masing-masing wilayahnya. Nah, dan ini adalah menjadi salah satu alasan kenapa analisis regresi berikut ini penting dilakukan untuk melihat pola hubungannya secara lebih terukur. Sebelum data diregresikan, saya melakukan 3 uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan nilai jarak beranya sebesar 9,4822 dan probabilitasnya adalah 0,00,87. Nah, yang berarti residual tidak berdistribusi normal secara sempurna. Namun karena jumlah observasinya cukup besar, yaitu 38, hasil estimasi OLS tetap dapat diinterpretasikan dengan catatan sebagai keterbatasan penelitian. Kemudian, uji multikolenialitasnya dengan koefisien korelasi antara rasio Gini dan tingkat pengangguran terbukanya hanya sebesar 0,1725, jauh di bawah batas 0,80 sampai 0,90 sehingga tidak ditemukan masalah multikolinearitasnya. Dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas menggunakan uji White dengan nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,1425 di atas 0,5 sehingga model dinyatakan bebas dari masalah heteroskedasitas. Artinya variasi kesalahan prediksi model ini relatif konsisten, tidak menumpuk uh, pada kelompok wilayah tertentu saja, baik itu wilayah dengan kemiskinan tinggi maupun rendah. Dengan lolosnya uji multikolinearitasnya dan heteroskedastisitasnya ini, meskipun ada catatan pada normalitas, model regresi ini tetap layak digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel pada data kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berikut adalah hasil regresi yang saya peroleh. Persamaannya adalah kemiskinan sama dengan 27,73 dikurangi 35,49 dikali gini dan dikurangi 1,82 dikali tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada uji tes secara parsial, rasio gini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0235, lebih kecil dari 0,5 sehingga berpengaruh signifikan dan H1 diterima. Kemudian tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai probabilitas 0,0010, lebih kecil dari 0,01 sehingga juga berpengaruh signifikan dan hipotesis 2 diterima. Kemudian pada uji F secara simultan nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0,000199, jauh di bawah 0,5 yang berarti rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan sehingga hipotesis 3-nya diterima. Kemudian nilai R squared sebesar 0,3856 menunjukkan bahwa rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka itu mampu menjelaskan 38,56% variasi kemiskinan, sedangkan sisanya 61,44% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti misalnya kualitas pendidikan, akses infrastruktur, atau kondisi geografis wilayah yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Dan yang bisa digarisbawahi adalah arah hubungan kedua variabel ini negatif. Jadi ternyata berlawanan dari dugaan teoritis yang menyatakan bahwa ketimpangan dan pengangguran itu seharusnya memperburuk kemiskinan. Nah, dalam konteks Jawa Timur, temuan ini justru cukup masuk akal kalau kita lihat kondisi realnya. Jadi contoh di Kabupaten Sampang dan Pamekasan di Madura, tingkat pengangguran terbukanya termasuk yang paling rendah di Jawa Timur. Tapi tingkat kemiskinannya justru tinggi. Nah, artinya rendahnya angka pengangguran di suatu wilayah ini bukanlah berarti masyarakat mereka sejahtera. Jadi banyak dari mereka yang mungkin bekerja tapi kemungkinan besar di sektor informal atau pekerjaan yang tidak tetap dengan pendapatan yang minim atau underemployment. Nah, jadi yaitu underemployment adalah bekerja tapi jam kerja dan penghasilannya jauh di bawah standar yang layak. Kemudian kondisi serupa juga berlaku untuk rasio Gininya. Wilayah dengan rasio Gini yang relatif lebih rendah seperti Sampang ternyata justru memiliki kemiskinan yang tinggi dan ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang rendah di sana bukan karena masyarakatnya makmur secara merata tapi karena mayoritas penduduknya memang sama-sama berada di level ekonomi yang rendah. Jadi sehingga kesetaraan yang tercermin dari Gini yang rendah sebenarnya adalah kesadaran dalam kemiskinan itu sendiri. Jadi meskipun secara statistik kedua variabel ini mungkin signifikan, arah hubungan yang negatif justru menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Jawa Timur itu lebih kompleks daripada sekedar angka ketimpangan dan pengangguran yang terbuka. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga hipotesis 1 diterima. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga berpengaruh negatif dan signifikan sehingga hipotesis 2 diterima. Dan secara simultan, kedua variabel ini berpengaruh signifikan juga terhadap kemiskinan sehingga hipotesis 3 diterima. Dengan kemampuan menjelaskan 38,56% variasi kemiskinan. Arah hubungan negatif pada kedua variabel ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh rasio Gini dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan itu bersifat kontekstual dan tidak selalu sejalan dengan dugaan teoritis yang ada pada umumnya. Berdasarkan temuan tersebut, saya menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dan juga rasio Gini semata dalam merumuskan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga mempertimbangkan faktor struktural seperti sektor informal dan underemployment. Nah, bagi peneliti selanjutnya, saya menyarankan untuk menambahkan variabel lain di luar model, mengingat masih ada 61,44% variasi kemiskinan lainnya yang belum dijelaskan, serta menggunakan data time series atau data panel pada periode yang lebih panjang untuk melihat konsistensi hubungan antar variabel dari waktu ke waktunya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Yati dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.